Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Meskipun kita ruang dan gerak kita terbatas, aktivitas kita juga terbatasi karena virus corona yang beritanya di sana di sini sudah ada banyak sekali orang-orang yang mungkin dalam penanganan, pasien dalam pengawasan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berdoa, dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat karena Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan itu bagi kita. Hari ini saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk membawakan kita dalam perenungan hari ini. Sesuai dengan yang tercantum dalam Almanak Nas GKE bahwa perenungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya orangnya bukan cuma makan yang suka nambah, tapi firman Tuhan juga saya suka nambah. Jadi saya tambah 10 ayat lagi. Jadi perenungan kita dari ayat 1 sampai ayat 20. Ada 3 perikop yang mau kita bahas dalam hal ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus, yang kedua adalah dusta mahkamah agama, yang ketiga adalah perintah untuk memberitakan Injil. Tetap konteksnya kita adalah dalam masa-masa pemaknaan mengenai Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita baca perikop yang pertama terlebih dahulu, yaitu kebangkitan Yesus. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Itu dia perikop yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya saya mau membawa kita membayangkan, saya mau membawa kita berangan-angan bagaimana seandainya posisi Maria Magdalena dan juga Maria temannya itu adalah kita. Bagaimana posisi para penjaga-penjaga kubur itu seandainya posisi mereka adalah kita. Bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita dalam menyambut atau menyaksikan kebangkitan Yesus pada saat itu. Itu perikop yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian mari kita baca lagi perikop yang kedua, dusta mahkamah agama. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, saya mau bertanya bagi kita sekalian dan silakan Bapak Ibu menjawabnya dalam keheningan dalam perenungan ini. Kira-kira kenapa para imam-imam kepala itu menutupi kejadian yang sebenarnya? Mereka memanipulasi kebenaran dengan uang. Kira-kira kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat dari cerita yang ada bahwa para imam-imam itu khawatir
bahwa apa yang diucapkan Yesus sebelumnya bahwa ia akan bangkit itu akan terjadi. Dan benarlah pula ketika mereka menyaksikan kejadian ini, ternyata bahwa apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu menjadi kenyataan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada masa itu para imam-imam ini memanipulasi kebenaran ceritanya. Mereka takut mereka kehilangan ketenaran mereka. Kita bisa membayangkan seandainya pada saat itu kebenaran ini terungkap. Mungkin saja tidak ada lagi orang yang percaya dengan para imam-imam pada saat itu, para tua-tua agama pada saat itu. Orang-orang pasti akan lebih percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, kejadian ini ditutupi oleh para imam-imam pada saat itu karena kekhawatiran mereka bahwa orang lebih percaya dengan Yesus dibandingkan dengan para tua-tua agama pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terakhir atau perikop terakhirnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Saya akan baca bunyi ayatnya seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bukan hanya bagian dari perintah Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu untuk memberitakan Injil, melainkan ini juga adalah perintah untuk kita untuk melanjutkan setiap pelayanan yang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis dan juga Yesus pada saat itu. Sehingga ketika Yesus mati, Yesus bangkit ke sorga, akhirnya pelayanan dan pemberitaan Injil itu menjadi tugas kita saat ini. Artinya Yesus mau kita melanjutkan pelayanan yang sudah Ia mulai sejak awal pada saat itu. Jadi perenungan bagi kita hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maukah kita melanjutkan perintisan yang sudah dimulai oleh Yesus? Maukah kita melanjutkan pelayanan itu untuk Yesus? Kita tahu bahwa hal-hal yang seharusnya kita lakukan adalah bukan hanya berdiam diri. Mari kita mencoba untuk bersaksi untuk Tuhan. Mari kita tegas pada diri kita sendiri bahwa aku mau bersaksi untuk Tuhan. Tuhan, kalau kita berpikir flashback kembali beberapa waktu yang lalu, kita merayakan Jumat Agung, bahkan 3 hari kemudian Yesus terangkat ke sorga, kita kembali merenungkan bahwa Tuhan berkorban banyak untuk kita. Tuhan berkata bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang berharga, umat pilihan Tuhan yang berharga, bahkan harga kita adalah nyawa Kristus itu sendiri. Rangkaian-rangkaian penderitaan Yesus demi menyelamatkan manusia itu sungguh luar biasa. Bukan hanya manusia zaman dahulu, tetapi sampai kita pada saat ini, ketika kita katakan bahwa ya aku mengikut Kristus, maka pada saat itu kita menjadi jiwa yang diselamatkan oleh Kristus Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, apa yang mau kita kasih buat Tuhan? Tuhan kasih nyawanya buat kita, maukah kita kasih hidup kita untuk Tuhan? Hidup kita, ibadah kita, doa kita belum lengkap kalau kita belum bersaksi untuk Tuhan. Ingat bahwa kesaksianmu adalah berita Injil Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersaksi untuk Tuhan, mari kita lanjutkan pelayanan untuk Tuhan, karena ini bukan hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan gereja, tetapi juga untuk kepentingan kita. Bagaimana jiwa kita, bagaimana jasmani rohani kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah kiranya perenungan bagi kita. Semoga ini senantiasa menguatkan dan mengokohkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahkan dalam masa-masa sulit seperti ini, kita tetap berdoa dan berpengharapan bahwa badai ini cepat berlalu dan kita boleh kembali dalam satu persekutuan dan mengeratkan kembali persekutuan kita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saya, menguatkan Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.